Pak Jokowi nampaknya punya sebuah kebiasaan, yaitu marah-marah, kesal, dan uring-uringan sendiri atas kinerja dari beberapa proyek pemerintah. Bisa jadi beliau lupa bahwa presidennya adalah Joko Widodo. Namun hal ini mari kita lihat dari bright side, rakyat Indonesia punya presiden yang kocak dan jenaka, dengan kita tertawa dan tersenyum mudah-mudahan daya tahan tubuh kita, terutama dalam menghadapi COVID-19 bisa meningkat. Halo guys, ketemu lagi kita minggu sore ya. Ini tanggal 30 Mei 2021. Besok udah akhir bulan ya, hari terakhir bulan Mei. Udah ganti bulan baru, hampir setengah tahun ya sudah kita lewati. Kayaknya kita perlu mulai flashback ya, evaluasi. Nah gimana weekend lo hari ini? Seru gak? Ya mungkin lo jalan-jalan sama keluarga, mungkin lo nongkrong sama teman-teman yang udah lama gak ketemu ya. Tapi apapun yang lo lakukan, gue cuman pengen ngingetin please ya, jangan abaikan, terus perhatikan, jaga ya. Jangan teledor dalam hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan ya. Jangan sampai acara santai kita berubah jadi musibah. Setuju ya? Oke bro, belakangan ini gue gak tahu ya, gue merasa bersyukur banget ya tinggal di Indonesia dan senang banget punya presiden yang namanya Joko Widodo, Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu jenaka banget, kocak. Ya gak sih? Ya coba aja lo lihat ya apa yang beliau ucapkan ya, kebijakan yang diambil, langkah-langkah yang dilakukan ya. Itu lucu loh kalau diperhatiin, dan kalau kita perhatiin tuh apa ya, bikin kita ketawa ya, bikin kita senyum-senyum lah minimal. Dan menurut gua ini bagus banget dalam konteks kita menghadapi COVID-19. Ya gak sih? Kan kata para pakar ya, kita nih ya pasti bisa terpapar virus ya, virus COVID kayak virus yang lain-lain. Tapi probability kita terjangkit ya itu akan sangat tergantung pada tingkat imunitas. Ya gak sih? Dan katanya orang yang riang gembira, orang yang senang, orang yang gak stres gitu ya, itu imunitasnya bagus. Ya, jadi mudah-mudahan ya kalau kita sering ketawa ya, melihat kejenakaan ya, kepolosan, kelucuan dari Pak Jokowi itu imunitas kita bisa meningkat. Jadi thanks to Pak Jokowi. Nah belakangan yang bikin gua ketawa ya atau minimal senyum-senyum sendiri adalah Pak Jokowi ini lagi sering marah-marah ya, lagi sering kesel dan juga mengkritik Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo. Sampai-sampai di berbagai grup pertemanan ya itu beredar satu meme, bentuknya kayak komik. Ceritanya nih Jokowi lagi ngomel-ngomel ngeritik presiden. Presidennya siapa? Dia sendiri. Koplak katanya. Emang netizen kita tuh kurang ajar ya. Jadi kalau ada apa survei atau apalah ya untuk mengukur level atau tingkat kekurang ajaran netizen, gue yakin orang Indonesia juara. Gak mungkin ada yang lain. Di titik itulah gue bersyukur gue bukan presiden. Bro, ini beberapa ya catatan ya dari beberapa berita yang gue lihat ketika Pak Jokowi mengkritik pemerintah. Ya, gue gak tahu waktu Pak Jokowi mengkritik dia inget gak ya kalau pemerintah itu dipimpin oleh presiden dan presiden itu adalah Joko Widodo. Yang pertama misalnya ya ini lo lihat. Ada berita di mana Pak Jokowi kesal ya, Pak Jokowi mengkritik, gue gak tahu sampai marah atau enggak. Gara-gara ada waduk yang dibangun ya. Ya lo tahu ya waduk itu kan dibangun untuk sarana irigasi ya. Waduk itu ternyata nggak ada saluran irigasinya. Baik irigasi primer, sekunder maupun tersier. Jadi pertanyaannya itu waduk dibangun buat apa? Itu waduk apa kolam renang? Kolam renang gede banget atau danau buatan? Jadi pertanyaan gue ini perencanaannya gimana sih ya kan? Ya bikin waduk kan mahal ya, pasti ada feasibility studies, ada proposalnya, ada apa rancangan anggarannya segala macam. Pasti juga masuk di situ apa pemanfaatannya kayak apa kan begitu ya. Kalau sampai bisa di situ ya, itu kan alpanya gede banget ya, nggak ada saluran irigasinya, terus buat apa? Kemudian juga Pak Jokowi kesal banget nih ya, karena ada pembangunan pelabuhan ya, sayang Pak Jokowi nggak nyebutin pelabuhan mana, yang itu nggak ada akses jalannya. Nah loh, pelabuhannya buat apa? Jadi pelabuhan yang menghadap ke laut tapi dia nggak bisa diakses dari darat. Nah loh, buat apa? Ya, yakin gue bingung ya. Ini pakai perencanaan, pakai proposal,
pakai FS apa enggak gitu. Dan yang menemukan kesalahan itu Pak Jokowi ketika melakukan turba ya, atau kalau di gua nih riset namanya turlap, turun lapangan. Kok bisa gitu ya. Tahu ya Pak Jokowi kan memang punya hobi ya turun langsung ke lapangan, belusuan ya gitu ya, ngelihat ke sana kemari. Dan ya gua bingung juga kok Pak Jokowi baru tahu belakangan. Itu. Marah-marah di publik. Aduh ya. Aduh, kacau. Gak cuma sampai situ ya. Ini ada lagi nih. Ini di statement Pak Jokowi ketika menyampaikan speech di semacam rapat koordinasi atau rapat evaluasi pemerintah ya. Nah, itu lihat dulu. Ini gua ambil dari Detik. Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki. Persoalan yang diangkat Pak Jokowi juga menurut gue krusial. Kenapa? Karena data bansos yang tidak akurat ya, sehingga penyampaian atau distribusi lah bantuan sosial COVID-19 ini menjadi tidak optimal dan saling tumpang tindih. Jadi bayangan gue nih bisa jadi ada orang-orang yang berhak menerima mungkin gak dapat sama sekali karena tidak ada dalam data, tapi ada juga orang yang menerima lebih dari satu kali gitu ya. Atau bisa jadi di data itu juga sebagaimana yang pernah dibahas ya oleh Risma dan KPK, ada data-data fiktif gitu ya, yang tadi menimbulkan potensi penggelapan yang cukup besar. Dan data ini kemudian memang katanya akan diperbaharui. Tapi gue pernah bikin podcast kan ya, KPK menengarai ada pemborosan sampai 581 miliar ya potensinya di dalam proyek untuk pembaharuan data di Kemensos. Nah kembali ke Pak Jokowi tadi. Gue asli geli ya, ini kok presiden jadi bukan presiden, Pak Jokowi jadi ngomel-ngomel sendiri gitu. Gue gak tahu nih yang lagi ngomel nih Pak Jokowi yang presiden atau Pak Jokowi yang mana. Nah guys, satu hal lagi yang menjadi objek dari kekesalan ya dari Pak Jokowi adalah masalah penyerapan anggaran ya yang sangat rendah. Ya lu tahu kalau kita ingin ekonomi itu tumbuh ya, maka salah satu motornya adalah government expenditure ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya gue pernah jelasin ya di satu podcast, gue lupa podcast yang mana. Kalau kita bicara ya pendapatan nasional yang menggambarkan sejauh mana ekonomi itu tumbuh, ya rumusnya adalah C, consumption, ditambah I, investment, ditambah G, ini government expenditure, ditambah X minus M, ini adalah ekspor dikurang import atau biasa disebut sebagai net export. Nah guys, ada faktor G ya, faktor G yang ini sangat penting terutama ketika ekonomi mengalami krisis sebagai dampak dari COVID-19 ya. Ketika konsumsi masyarakat sedang turun, investasi sedang lesu, of course government expenditure ya faktor G tadi menjadi sangat-sangat penting. Jadi wajar kalau Pak Jokowi kesal karena dari data yang beliau peroleh ya, penyerapan terhadap APBN ya, realisasi APBN itu masih di bawah 15%. Lu bayangin. Parah ya. Sementara APBD itu lebih rendah lagi, hanya sekitar 7%. Nah, hal yang sama terjadi pada dana khusus yang berkaitan dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19. Lu bayangin, dari dana yang dialokasikan sekitar 700 triliun, ya dari data yang sudah diserap, disalurkan, dan dibelanjakan itu baru sekitar 24,6%. Parah ya. Gue sih kalau dikasih duit suruh belanja, wah gue semangat ya. Duit buat sebulan gue habisin sehari. Ini kok nggak habis-habis tuh duit ya kan? Gua nggak tahu ya. Ini mandeknya di mana. Nah, cuma nggak tahu ya. Gua ngerasa nih ada semacam inkonsistensi data ya. Misalnya kalau kita bicara penyerapan dana untuk pemulihan ekonomi misalnya atau dana APBN. Lo ingat nggak? Ya ada pernah beredar berita bahwa Risma, Menteri Sosial kita mengatakan dana untuk bansos tunai di tahun 2021 ini udah habis. Dan sebagai akibatnya maka program bansos tunai itu akan dihentikan. Nah tapi ini kata Pak Jokowi serapan dana APBN dan juga dana PEN sangat rendah. Misalnya kayak gitu kan gue jadi bingung nih kok datanya inkonsisten.
Tapi memang kita tahu ya kalau udah perkara penyerapan dana segala macam, tadi perkara data emang masalahnya sangat-sangat ruwet. Nah bro, dari gambaran itu semua, kemudian pertanyaan kita adalah, ini pemerintah kita ini governance-nya gimana ya, ketata laksanaannya gimana? Kok bisa tadi ada kesalahan-kesalahan elementer yang terus terjadi? Ya kembali misalnya ke contoh yang pertama dan kedua ya, persoalan waduk yang gak ada irigasinya atau apalagi tadi, persoalan pelabuhan gak ada aksesnya. Menurut gua kan ini simpel banget ya, mendasar banget. Kok bisa ya dana miliaran atau mungkin triliunan digelontorkan untuk proyek-proyek strategis tapi kemudian tidak didasarkan pada studi atau perencanaan yang matang sehingga ada elemen-elemen mendasar yang kemudian luput. Dan gua rasa bukan cuma itu aja ya. Kita lihat misalnya sebelumnya gua pernah ngebahas tentang bandara, ya nggak sih? Bandara Kertajati. Ya lu bayangin aja, Kertajati itu kan dana pembangunannya berapa ya? Sekitar 3 triliun ya kalau gua nggak salah. 3 triliun apa berapa ya? Mahal banget. Dan waktu itu oleh Pak Jokowi sendiri loh, digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia sesudah Suta. Ya kan? Wih, emang megah banget sih. Gue sih belum pernah lihat ya. Video-videonya kan beredar ya. Itu megahnya dahsyat luar biasa. Tapi ternyata kemudian semakin lama semakin sepi. Akhirnya tidak ada lagi penerbangan komersial yang beroperasi dari Bandara Kertajati. Dan akhirnya tutup ya. Hanya menjadi tempat orang selfie, tempat orang priwet ya kan. Atau juga akan dijadikan sekarang bengkel pesawat. Dan juga relokasi dari PT DI dan juga PT Pindad. Nah pertanyaan gue adalah tadi Bandara Kertajati ini kan lucu ya. Jaraknya lu bayangin dari Bandung itu kalau nggak salah sekitar 100 km. Ya. Dan lu bayangin aja nanggung kan akhirnya ya. Orang jangan-jangan mikir mendingan gue ke Suta sekalian gitu ya. Nah guys ini contoh-contoh yang membuat gue berpikir jangan-jangan ini impact ya. Impact dari slogan yang sering digaungkan oleh Pak Jokowi sejak awal dia menjadi presiden di periode pertama. Masih ingat gak slogannya? Bekerja, bekerja, bekerja. Akhirnya apa? Orang menjadi random ya. Yuk kerjain ini, bikin infrastruktur ini, bikin project ini, bikin itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian antara yang satu dengan yang lain, project yang satu dengan yang tidak pernah dipikirkan sinkron atau tidak. Ya, tidak pernah juga ada analisis mendalam mengenai kebutuhan dari sebuah proyek. Dan kita lihat dampaknya dahsyat ya, luar biasa. Dan menurut gue ini sangat-sangat disayangkan. Tapi menurut gue yang lebih gue sayangkan adalah tadi. Gak tahu ya ini gue sayangkan atau bikin gue senang ya. Karena gue punya bahan buat ketawa. Ya gue sayangkan lah ya sebagai rakyat Indonesia. Yang lebih gue sayangkan adalah sikap presiden. Ya, kan gini ya, kita ini kan menganut sistem presidensial. Ya gak sih? Kalau kita bicara sistem presidensial, Pak Jokowi sebagai presiden adalah penanggung jawab tertinggi dari kekuasaan eksekutif. Dia bukan cuma kepala pemerintahan loh bro, tapi juga bahkan kepala negara. Artinya apa? Tanggung jawab ya proses pembangunan segala macam ada di tangan Pak Jokowi. Gitu loh. Terus kenapa beliau jadi ngomel-ngomel di publik? Ini yang gue bingung ya. Kenapa jadi Pak Jokowi ngomel-ngomel di publik? Kan gitu ya, komandannya Pak Jokowi sendiri. Kalau gue jadi Pak Jokowi, bayangan gue adalah ya panggil aja anak buahnya beresin. Atau ya harusnya dari awal preventif ya. Ada garis kebijakan yang clear ya. Sehingga setiap pembangunan infrastruktur atau penyaluran bantuan atau apapun itu punya semacam koridor ya. Semacam koridor kebijakan yang itu tidak boleh dilanggar oleh pembantu-pembantunya. Gue gak tahu apakah di dalam rapat kabinet misalnya para menteri melaporkan. Kan rutin kan ya rapat kabinet ya? Atau enggak juga gue gak tahu ya karena gue bukan menteri. Bayangan gue kan rutin tuh ya harusnya rapat kabinet. Dan kemudian menteri itu akan melaporkan progres ya dari proyek-proyek pembangunan yang penting. Sehingga Pak Jokowi ketika turun lapangan gak perlu kaget gitu. Ini gue ngebayangin juga. Kan Pak Jokowi misalnya peninjauan lapangan nih. Itu kan gak ujuk-ujuk pergi kan. Betul gak sih? Sebelum peninjauan lapangan ada report kan dari menteri-menterinya kan. Terus dia turun lapangan gitu. Terus kenapa jadi kaget? Apakah memang yang dilaporkan di rapat kabinet nggak cocok dengan kondisi lapangan atau gimana gitu. Nah, tapi guys dari semua ini ya menurut gua ya akhirnya poinnya satu. Bahwa memang governance itu ketata laksanaan ya pengelolaan pemerintah kita tuh joroknya luar biasa. Ya, sampai hal-hal yang basic aja itu nggak bisa dikelola dengan baik.
Nah bro, tapi menurut gua ya tadi, kita nggak perlu ngomel ya. Kita see from the bright side. Ya, bright side-nya adalah ada hal-hal lucu yang kemudian bisa kita tertawakan bersama-sama. Ya tadi dalam konteks untuk meningkatkan daya tahan kita, meningkatkan imunitas supaya mudah-mudahan kita tetap sehat walaupun pandemi COVID-19 sampai hari ini masih setia menyertai kita. Ya bro, gue yakin nih 150%, Hakul yakin yang dibikin ketawa ngakak ya sama omelan-omelan Pak Jokowi tadi terhadap pemerintah bukan cuman gue. Banyak banget deh orang Indonesia, mungkin termasuk lu ya. Ini ada satu tweet yang lucu banget menurut gue. Jadi di si netizen nih, Hanif siapa gitu namanya, lu lihat nih ya. Dia ngikutin Pak Jokowi, dia bilang, "Pak, kritiknya jangan keras-keras." Nanti dihajar sama buzzer RP. Bener juga ya, selama ini kan para oposan, ya orang-orang yang di barisan oposisi yang mengkritik pemerintah itu harus siap ya. Salah satu risikonya tadi, buzzer RP akan menghadang, menghabisi. Kita lihat ya besok Pak Jokowi dihajar buzzer apa enggak. Tapi jangan-jangan bisa dipuji malah ya Pak Jokowi ya. Oh lihat Pak Jokowi gitu ya. Sangat terbuka. Emang ya ada aturan pertama presiden gak pernah salah. Aturan kedua kalau presiden salah maka merujuk pada aturan nomor 1. Ya itu aja bro dari gua. Tetap tersenyum, tetap ketawa, terbahak-bahak dan ngakak juga boleh. Ya tapi better jangan ketawa sendiri ya. Ntar pada gila lagi ya. Kalau ketawa sama teman lebih enak ya. Itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.